Stay with me, little bitch, yeah, you know that I'm your man. To be careful like a snitch, no thoughts, no stand, two hoes, ten toes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ilmu Sosial Dasar dan teman-teman sekalian. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas nikmat dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan tugas video kami. Secara bahasa, manusia berasal dari dua kata, manu yang artinya Sanskerta, mens yang artinya Latin, yang berarti makhluk yang berakal budi. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebagai sebuah konsep, fakta, gagasan, dan realitas. Manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia. Manusia itu terdiri dari dua bagian, jasad dan roh, atau substansi yang bukan substansi. Manusia mempunyai dua dimensi. Yang pertama, dimensi materi atau madah, yang dalam kajian filsafat dinamakan juga dengan dimensi hewani, yaitu jisim. Jika dilihat dari dimensi ini, maka manusia sama dengan hewan lainnya. Yang kedua, dimensi spiritual. Dimensi ini adalah dimensi malakuti, yang dalam filsafat dinamakan juga dengan ruh atau nafs. Ada 3 komponen manusia, yaitu jasad, akal, dan hati. Dan semua komponen ini mempunyai arti yang sama, yaitu semua tertuju kepada spiritual manusia. Dan kesempurnaan manusia terjadi melalui komposisi ini. Saat kau menari dengan tawa, rasa terkesima mulai melebu dalam hati ini. Cinta kasih adalah sebuah rasa suka atau sayang antara manusia kepada manusia lainnya. Sedangkan kasih adalah suatu rasa yang timbul pada diri manusia untuk saling mengasihi atau menyayangi kepada sesama manusia. Jadi, yang dimaksud dengan cinta kasih adalah sebuah rasa kasih sayang serta rasa saling mengasihi antara sesama manusia pada kehidupan sehari-hari. Definisi antara cinta dan kasih memang tidak jauh berbeda, dalam arti hampir mempunyai kesatuan atau makna yang sama. Hanya saja, cinta itu lebih berdasarkan pada jiwa atau rohani manusia yang hanya bisa dirasakan dalam hati dan tidak terlihat. Sedangkan kasih itu suatu kegiatan atau pergerakan manusia atau jasmani yang ditunjukkan kepada orang yang mereka sayang dan dapat terlihat. Maka manusia dan cinta kasih sangat diperlukan agar suasana lingkungan yang ada di sekitar kita tinggal terasa nyaman dan dapat menimbulkan kehidupan yang rukun dan damai, tanpa adanya perseteruan antara dua orang atau lebih. Di sini saya akan membahas tentang cinta kasih Tuhan, dan saya membahas tentang cinta kasih Tuhan terhadap dua keyakinan atau dua agama. Yang pertama, cinta kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam agama Islam, dan cinta kasih Tuhan terhadap agama Kristen. Cinta kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia pasti memiliki rasa cinta, dan salah satu bentuk rasa cinta itu dicerminkan kepada Sang Khalik. Ya, sebab Dialah yang menciptakan diri kita. Dia yang selalu ada di dekat kita, bahkan dikala kita lupa padanya, Ia tidak langsung marah begitu saja, melainkan Ia terus memberi kesempatan hingga kita sadar dan kembali mencintainya. Sebagai seorang hamba, kita mungkin sering mengungkapkan bahwa kita benar-benar mencintai Allah. Tapi apakah diungkapkan saja itu sudah lebih dari cukup? Tentu saja tidak. Kita harus menunjukkan kesungguhan cinta pada Allah. Lalu, bagaimana caranya? Beribadalah adalah wujud cinta seseorang kepada Sang Pencipta. Semakin tinggi tingkat ibadah seseorang, semakin tinggi kadar cintanya kepada Sang Pencipta. Dalam takaran yang lazim diketahui, beribadah di sini adalah menjalankan setiap perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dengan kata lain,
Mengungkapkan cinta kepada Sang Pencipta dapat dilakukan, artinya semakin sering seseorang menjalankan perintahnya, semakin orang tersebut mencintainya. Ini tentu saja sesuai dengan hakikat penciptaan manusia yang yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah memang menjadi perwujudan yang paling utama dalam hal cinta kepada Sang Pencipta. Ibadah pula yang menjadi pembeda seseorang di mata Allah Subhanahu wa taala. Orang yang taat beribadah dapat dikatakan kadar memiliki kadar kecintaan yang lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak taat beribadah. Hosana, diberkatilah dia. Cinta kasih kepada Tuhan merujuk kepada menghubungkan akal, hati, dan jiwa untuk melakukan segala yang membahagiakan Tuhan. Oleh itu, mengasihi Tuhan merujuk kepada melakukan kehendak-Nya dan mendasarkan keinginan dan tindakan kita berdasarkan perintah dan firman-Nya. Dalam pengertian ini, Anda harus mengasihi Tuhan sebagaimana Dia ingin dicintai dan bukan seperti kita ingin mencintainya. Sebagai contoh, dalam hubungan orang sering mencintai, mengambil berat dan memberikan apa yang disukai pasangannya untuk menggembirakannya dan membuatnya merasa istimewa. Oleh itu, kita tidak memberikan apa yang kita mau atau sukai diri kita sendiri. Oleh itu, cara terbaik untuk menunjukkan kasih kepada Tuhan adalah dengan menyelaraskan apa yang kita rasa dan inginkan melalui akal, hati, dan jiwa kita sejak mereka bekerja sama. Dan dengan cara ini, mendasarkan kehendak kita pada kehendak Tuhan. Sekarang, jika sebaliknya akal, hati, atau jiwa menyimpang, itu karena individu itu jatuh ke dalam dosa dan tidak dapat merenungkan dan menunjukkan perintah dan firman Tuhan. Namun, seseorang dapat kembali kepada kehendak Tuhan melalui doa, pengakuan, atau persekutuan. Cinta kasih antar orang tua dan anak. Cinta kasih orang tua terhadap anak itu adalah suatu cinta yang disertai oleh kasih sayang. Cinta kasih tersebut diberikan secara tulus dan ikhlas, seolah-olah anak itu adalah merupakan bagian dari dirinya sendiri. Cinta yang dirasakan orang tua terhadap anaknya itu dibagi menjadi dua. Ini segi pengabdian dan segi kesukaan. Dari segi pemberian, cinta kasih antara orang tua kepada anak dapat dibedakan menjadi yang pertama, orang tua bersifat aktif, si anak bersifat pasif. Dalam hal ini, orang tua memberikan kasih sayang terhadap anaknya, baik berupa moral, materi, dengan sebanyak-banyaknya, dan si anak hanya menerima saja, mengiyakan tanpa merespon. Kondisi semacam ini biasanya akan menciptakan anak yang senantiasa takut, kurang berani, menyatakan pendapat, minder, dengan kata lain cenderung membentuk sosok anak yang tidak mampu berdiri sendiri dalam masyarakatnya. Yang kedua, orang tua bersifat pasif, si anak bersifat aktif. Dalam hal ini, si anak berlebihan memberikan kasih sayang terhadap orang tuanya. Kasih sayang ini diberikan secara sepihak. Orang tua mendiamkan saja tingkah laku si anak, tidak memberi perhatian apa yang diperbuat si anak. Yang ketiga, ada orang tua bersifat pasif, si anak bersifat pasif. Di sini jelas bahwa masing-masing membawa hidupnya, tingkah lakunya sendiri-sendiri, tanpa saling memperhatikan. Kehidupan keluarga sangat dingin, tidak ada kasih sayang, masing-masing membawa caranya sendiri. Tidak ada tegur sapa jika tidak perlu. Orang tua hanya memenuhi dalam bidang materi saja. Yang keempat, orang tua bersifat aktif, si anak bersifat aktif. Dalam hal ini, orang tua dan anak saling memberikan kasih sayang dengan sebanyak-banyaknya, sehingga kehidupan keluarganya tidak dingin dan banyaknya kasih sayang di antara keduanya. Cinta kasih kepada lawan jenis adalah fitrah manusia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan perasaan ingin memiliki si doi.
Atas nama cinta, orang-orang menjalin hubungan dan mengikatnya dalam ikatan pacaran sebelum meningkatkan hubungan mereka ke dalam ikatan yang lebih serius, yakni pernikahan. Akan tetapi, apakah pacaran diperbolehkan dalam Islam? Pada dasarnya, segala macam muamalah dibolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya. Begitu pula dengan pacaran. Pacaran sebagai sebuah bentuk sosialisasi dibolehkan selama tidak menjurus pada tindakan yang jelas-jelas dilarang oleh syara, yaitu pacaran yang dapat mendekatkan para pelakunya pada perzinaan. Rasulullah Muhammad SAW juga pernah bersabda yang selaras dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hubungan laki-laki dengan perempuan. Rasulullah menjelaskan model hubungan yang dapat mendekatkan seorang dalam perzinaan.